Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat Islam, salah satu rukun iman adalah mempercayai nabi-nabi terdahulu. Di antara sekian nabi, ada satu nabi yang sangat kaya raya. Begitu melimpah kekayaannya hingga beliau dinobatkan sebagai nabi paling kaya dalam sejarah. Nabi tersebut adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Ia adalah seorang nabi sekaligus raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Nabi Daud alaihissalam. Sebanyak 27 kali dalam Al-Quran nama Nabi Sulaiman alaihissalam disebut sebagai raja terbesar yang pernah ada. Namun yang menjadi pertanyaan adalah berapakah kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam jika dikonversikan dalam mata uang sekarang? Sebelumnya, tim arkeolog yang dipimpin Profesor Erez bin Yosef dari Tel Aviv University menemukan situs arkeologi di Israel. Situs arkeolog yang terletak di lembah Timna tersebut diklaim sebagai salah satu dari sumber kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi yang memerintah kerajaan besar sekitar 3000 tahun yang lalu ini diduga berhasil melakukan penambangan tembaga. Kekayaannya didapat dengan memisahkan biji tembaga dari batuan yang ditambang dari situs arkeologi lembah Timna. Disebutkan bahwa produksi tambang di situs lembah Timna berkembang pesat selama masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan bahwa produksi tambang di situs lembah Timna berkembang pesat selama masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tim arkeolog mulai menggali situs kuno di lembah Timna, Israel Selatan, yang diduga peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam pada 1964. Sejak saat itulah para peneliti menemukan jaringan terowongan yang diduga adalah jalan untuk menambang biji tembaga dari batuan. Semua bahan ampas biji hitam yang ditemukan merupakan limbah dari tungku. Ini adalah bukti yang sangat penting untuk produksi tembaga kuno di Timna, jelas Profesor bin Yosef. Menurut Profesor bin Yosef, tembaga pada masa lalu merupakan sumber daya ekonomi yang paling penting dan industri yang paling menguntungkan. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, tembaga menjadi salah satu logam yang paling dicari. Jika diibaratkan, tembaga di zaman itu sama pentingnya dengan minyak mentah di masa zaman sekarang. Mirip seperti sekarang di mana manusia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa minyak bumi. Manusia zaman itu pun tak bisa melakukan apa-apa tanpa tembaga. Jelas Dr. Muhammad Nazar dari Friends of Archaeology of Jordan. Sementara itu, Profesor bin Yosef dalam keterangannya mengungkapkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam diperkirakan memerintah kerajaannya selama 39 tahun. Selama memerintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekayaan sebesar 2,2 triliun dolar Amerika jika dikonversikan dengan mata uang saat ini. Hal ini tidak mengherankan karena Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memisahkan biji tembaga yang merupakan komoditi penting seperti minyak bumi saat ini. Inilah bukti-bukti Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di bumi. Yang pertama, Istana Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus Raja Israel yang naik tahta sepeninggalan ayahnya Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam. Nama Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran dan disebut-sebut raja terbesar yang pernah ada karena tidak hanya menguasai bangsa manusia saja tetapi juga binatang, jin, dan lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia yang paling kaya yang pernah ada di bumi. Berdasarkan keterangan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam versi Yahudi dan Nasrani, Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat istimewa. Kerajaannya dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju pada masanya. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya karena mengira hal itu adalah air dan ternyata kaca menunjukkan hal itu. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kerajaan dan segala kekayaannya tidak diwariskan kepada anak keturunannya karena takut akan terjadi pertumpahan darah atau perebutan kekuasaan.
Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaannya runtuh dan hanya menyisakan tembok sebelah barat yang kini disebut sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan di Palestina oleh orang Yahudi. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4-7 yang artinya, "Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran surat Al-Isra ayat 4. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran surat Al-Isra ayat 5. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran surat Al-Isra ayat 6. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Quran surat Al-Isra ayat 7. Dalam hikayat lain disebutkan bahwa istana Sulaiman menempati area yang sangat luas dan megah. Konon pintu istana terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Warna bangunannya berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi Yahudi disebutkan bahwa warna biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna merupakan pertemuan dari langit dan bumi. Selain istana Sulaiman, konon di lingkungan istana terdapat bangunan lainnya, seperti gapura yang terletak di sebelah barat daya, istana Ratu Balkis, dan istana Sulaiman memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Selain itu, ada pula ruang pengadilan, tempat tinggal para rohib, pintu masuk ke kuil, lapangan, atau alun-alun. Yang kedua, raja semua makhluk. Nabi Sulaiman adalah raja semua makhluk. Selain manusia, beliau juga menaklukkan seluruh binatang dan bahkan makhluk gaib, macam jin dan setan. Mereka menjadi tentara dan pekerja bagi Nabi Sulaiman. Jumlah mereka sangat banyak, jutaan. Diceritakan dalam Al-Quran jika Allah memampukan Nabi Sulaiman untuk menundukkan hewan-hewan, manusia, dan jin untuk taat kepadanya. Bahkan diceritakan pula jika masing-masing pasukan Nabi Sulaiman punya keistimewaan sendiri yang sangat jauh bandingannya dari siapapun. Pasukan jin dan pasukan manusia Raja Sulaiman mampu memindahkan istana Ratu Balkis dalam hitungan detik. Nabi Sulaiman bahkan mampu memerintahkan angin. Dari sini makin tak bisa disangkal jika Nabi Sulaiman adalah penguasa terhebat dan paling kaya di muka bumi. Hingga kini ada sebagian orang yang percaya jika Nabi Sulaiman meninggalkan sebuah warisan harta yang sangat banyak. Konon harta ini terkubur di sebuah tempat yang disimpan dalam sebuah peti yang terbuat dari emas. Peneliti menduga jika peti ini terletak di kuil Sulaiman yang letaknya sendiri masih simpang siur. Tak cuma berisi harta, dikatakan pula jika di dalam peti tersebut ada batu 10 perintah yang dimiliki oleh Nabi Musa. Batu ini juga jadi harta paling berharga yang nilainya tak bisa diukur dan akan jadi benda paling menggemparkan jika berhasil ditemukan. Belakangan para peneliti berhasil menerjemahkan sebuah petunjuk yang tertulis dalam bahasa Ibrani. Petunjuk ini menyimpulkan jika letak kuil Sulaiman kemungkinan menyebar di Timur Tengah. Ketiga, memberi makan seluruh makhluk hidup. Ada sebuah cerita menarik yang mungkin bisa kita jadikan gambaran betapa kayanya Nabi Sulaiman. Dengan harta dan kekuasaannya sebagai raja, Nabi Sulaiman berniat untuk membantu Allah untuk memberi makan seluruh makhluk hidup. Menurutnya bukan hal yang sulit untuk memberi makan seluruh makhluk di dunia. Nabi Sulaiman pun berdoa dan Allah mempersilakannya. Usai Nabi Sulaiman menyiapkan segala hidangan, Allah berfirman, "Makhluk manakah yang akan engkau suruh mulai menyantap makanan itu terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman pun menjawab, "Aku mohon agar engkau menghadapkan penduduk darat dan sekaligus penduduk laut agar menyantap hidangan ini terlebih dahulu." Namun Allah tak segera menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Allah hanya mendatangkan seekor ikan yang besar saja dari sekian banyak ikan yang hidup di laut.
Ikan besar itu pun diletakkan Allah di hadapan hidangan yang telah disajikan oleh Nabi Sulaiman. Setelah hidangan habis, ikan itu berkata, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku belum merasa kenyang meski telah menyantap seluruh hidangan yang engkau sajikan." Melihat kejadian itu, Nabi Sulaiman tersadar bahwa sesungguhnya hanya Allah sajalah yang dapat memberi rezeki kepada seluruh makhluknya hingga mereka merasa kenyang. Sedangkan Nabi Sulaiman yang sudah menyiapkan makanan begitu banyak dan dengan susah payah, pada akhirnya tak dapat membuat satu ekor ikan pun merasa kenyang. Apalagi jika ia menyuguhkan makanan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Keempat bala tentara Nabi Sulaiman. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk memerintahkan hewan-hewan, manusia, dan jin agar tunduk kepada kehendaknya. Bahkan cerita-cerita menunjukkan bahwa masing-masing pasukan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan uniknya sendiri dan tak tertandingi oleh siapapun. Contohnya, jin yang menjadi pasukan Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk membawa sang Nabi ke suatu tempat dengan sekejap mata. Bahkan diceritakan bahwa pasukan jin Ifrit dan manusia yang berilmu di bawah pemimpinan Nabi Sulaiman mampu memindahkan istana Ratu Balkis dalam hitungan detik. Selain itu, tercatat pula bahwa Nabi Sulaiman melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan jin, manusia, burung-burung, dan bahkan bersama angin. Itulah bukti-bukti Nabi Sulaiman manusia terkaya sepanjang abad. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.